Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Kurniawan. Saya adalah dosen tetap Universitas Insan Pembangunan. Dalam kesempatan ini, saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen dan sebagai bentuk komitmen saya terhadap pendidikan Indonesia untuk meningkatkan kualitas pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Harapannya dengan proses ini saya dapat terus berkembang dan juga bisa menjadi pendidik yang lebih profesional dan juga berkontribusi positif dalam hal pendidikan tinggi di Indonesia. Saya dalam pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT dalam bidang pengajaran, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu di semester ini, yaitu mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, di mana kode mata kuliah tersebut adalah TI 113 dengan bobot 3 SKS. Untuk mencapai proses yang maksimal, terdapat beberapa tahapan yang akan saya uraikan. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan terhadap deskripsi mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, beserta juga capaian pembelajaran mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Kemudian media pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pengajaran di mata kuliah tersebut, serta materi untuk digunakan pada sistem penilaiannya. Yang terakhir adalah video untuk pembelajarannya. Untuk deskripsi mata kuliah itu sendiri, Interaksi Manusia dan Komputer adalah mata kuliah yang akan membahas mengenai konsep dan juga prinsip bagaimana merancang sistem interaktif yang berpusat pada pengguna. Dan juga ruang lingkupnya meliputi karakteristik manusia sebagai pengguna, ergonomi, gaya dan paradigma interaksi, serta prinsip usability, user experience, metode user-centered design atau UCD, teknik prototyping, serta metode untuk evaluasi dari interaksi manusia dan komputer. Mata kuliah ini mencakup 4 capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang bertujuan agar mahasiswa mampu menguasai konsep interaksi manusia dan komputer, prinsip usability, serta user experience, sekaligus terampil dalam merancang, mengimplementasikan, dan juga mengevaluasi antarmuka pengguna berbasis komputer sesuai dengan kaidah aksesabilitas melalui kinerja yang mandiri, bertanggung jawab, bermutu, dan terukur, yang kemudian kami turunkan menjadi 5 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, sejarah, dan juga model manusia sebagai pengguna. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan pengguna, menerapkan prinsip usability serta ergonomi. Yang ketiga, mahasiswa mampu merancang prototipe antarmuka berdasarkan user-centered design atau UCD. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan evaluasi antarmuka dengan menggunakan metode heuristik dan juga usability testing. Terakhir, yang kelima, mahasiswa mampu menyajikan ide desain yang mereka miliki dalam bentuk oral maupun tulisan secara ilmiah dan juga profesional. Materi pembelajaran selama 16 pertemuan mencakup teori dasar manusia, ergonomi kognitif, gaya interaksi seperti graphic user interface dan juga voice user interface, 8 golden rules dari Schneiderlin, dan juga 10 heuristic evaluation dari Nielsen. Perancangan wireframe yang low fidelity, hingga pembuatan prototipe interaktif yaitu high fidelity menggunakan software dalam desain seperti Figma. Aspek delivery dilaksanakan dengan metode project based learning, di mana mahasiswa belajar berkelompok sehingga mereka akan merancang sebuah aplikasi ataupun user interface yang bisa digunakan untuk model testing. Aspek interaksinya diperkuat melalui perkuliahan tatap muka di kelas, diskusi interaktif, dan juga pemanfaatan platform digital seperti Google Drive dan juga WhatsApp untuk melakukan evaluasi dan juga pengumpulan tugas. Untuk sistem asesmen ataupun penilaian akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan di awal semester dan juga standar dari institusi
yaitu ada 5 komponen yang akan digunakan untuk penilaian. Yang pertama adalah etika sebanyak 10%, presensi itu 15%, dilanjutkan dengan tugas maupun praktikum 20%, dan juga ujian tengah semester dengan bobot 25%, dan yang terakhir adalah ujian akhir semester yaitu 30%. Oke, selanjutnya bisa kita lihat cuplikan proses pengajaran tatap muka yang dilakukan di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, untuk hari ini pertemuan ke-14 kita akan bahas mengenai user experience. Sebelumnya, minggu-minggu sebelumnya kita pernah belajar ya mengenai user interface. Nah, saat ini kita mulai untuk belajar mengenai user experience. Sebagai review, apa yang dimaksud dengan user interface menurut kalian dari materi sebelumnya? Ayo, siapa yang masih ingat? Itu sebagai user element yang menjadi titik antara manusia dan komputer. Oke, jadi ibaratnya tampilan ya, elemen tampilan yang menghubungkan komunikasi antara manusia dan komputer. Dalam user interface itu ada yang namanya pilar pentingnya yang diatur dalam standarnya apa? ISO berapa? 91 nomor 11 ya. Nah, di situ ada 3 pilar. 3 pilarnya apa kemarin? Effectiveness, efisiensi, dan juga satisfaction. Efektif apa? Tepat, Pak. Tepat ya. Jadi interface-nya itu tepat untuk menggambarkan atau untuk bisa digunakan oleh penggunanya. Efisien? Penggunaan sumber daya, yaitu bagaimana sumber daya itu digunakan dengan lebih optimal ya, menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Yang pilar terakhir adalah tingkat kenyamanan, kepuasan. Nah, itu adalah pilar-pilarnya. Nah, dalam pilar tersebut ada yang namanya penilaian atau evaluasinya. Biasanya evaluasi yang digunakan adalah evaluasi heuristik dari Nielsen ya. Nah, itu ada 10 pilar, sebelumnya juga kita pernah pelajari. Nah, hubungannya dengan ini adalah kita akan belajar mengenai user experience, yaitu memahami pengalaman pengguna. Kalau interface itu adalah tampilan, kalau user experience itu persepsi atau respon yang dihasilkan dari penggunaan atau ekspektasi pengguna suatu produk ataupun sistem. Ini juga diatur oleh ISO, tapi ISO-nya berbeda. Kalau di sini ISO-nya 9241/210. Nah, perbedaan utamanya menurut kalian apa antara user interface dengan user experience? Dari tadi kan kalau user interface yang kemarin kita pelajari adalah mengenai tampilan, persepsi, respon, atau pengalaman. Pengalaman dalam hal ini adalah kalau user interface itu hanya tampilannya, jadi dengan tampilan kita bisa untuk menilai seperti dengan menggunakan heuristic evaluation. Kita nilai tampilannya dulu. Kalau di sini di user experience itu harus dicoba. Tampilannya bagus ketika kita coba, misalnya dalam satu menu, kita buka satu menu harus menunggu 5 menit. Berarti misalnya interface-nya dinilai sudah bagus, tapi ketika digunakan ternyata experience-nya itu nggak memuaskan, atau ekspektasi pengguna itu tidak dapat, atau dia tidak mencapai ekspektasinya karena tadi masuk satu menu ternyata harus nunggu 5 menit. Bahkan kita nunggu 5 detik aja udah nggak mau ya, ibaratnya udah kesel gitu kan. Nah, itulah yang dimaksud dengan user experience. Nah, harus ada poinnya, yaitu berorientasi pada pengguna. Jadi yang diutamakan adalah bagaimana pengguna itu menggunakan sistem itu, menggunakan ya. Jadi kalau experience itu harus sudah menggunakan. Kalau
interface ya bisa kita tanpa adanya sebuah sistemnya ya kita bisa untuk mencoba menilai gitu kan. Tapi kalau user experience ini harus mencoba baru kita bisa menilai atau baru kita bisa merasakan user experience-nya itu seperti apa. Karena kan experience kan pengalaman ya. Pengalaman kan harus kita coba, harus kita lalui baru kita memiliki pengalaman. Nah, itu yang dimaksud dari user experience. Bersifat subjektif dan juga dinamis. Nah, ini akan dipengaruhi dengan emosi, ekspektasi, dan juga pengalaman sebelumnya. Itulah kenapa setiap aplikasi ataupun setiap sistem itu pasti secara berkala akan dilakukan update atau akan dilakukan pembaharuan. Untuk apa ya? Untuk menyesuaikan ini user experience. Kalau mengalami dulu mungkin Facebook yang gambarnya masih jadul atau Instagram lah. Instagram dulu awalnya logonya kalian tahu coklat dia bertransformasi juga tampilan home-nya atau tampilan layarnya itu juga sudah diupdate. Nah ini kenapa harus diupdate ya tadi bersifat subjektif dan dinamis untuk mencapai atau untuk memastikan bahwa pelanggannya itu atau penggunanya itu puas dalam menggunakan aplikasi ataupun sistem tersebut. Yang terakhir poinnya ada holistik. Nah meliputi semua titik interaksi. Jadi kalau sudah berbicara mengenai experience, itu bukan hanya tampilannya. Tampilannya boleh bagus, tampilannya boleh kalian sudah nilai misalnya, oh nilainya sempurna tampilannya. Tapi ketika digunakan, orangnya tidak merasa puas ya tidak berarti juga. Makanya user experience ini juga salah satu kriteria penting untuk bisa dinilai atau untuk bisa dilakukan desain yang lebih baik. Supaya pengguna itu bisa mencapai ekspektasinya. Nah, di sini ada perbandingan ya konsep dari user experience, user interface dan juga usability. Seperti kita ketahui, user experience itu adalah keseluruhan pengalaman dan perasaan pengguna terhadap produk. Jadi di sini dia harus benar-benar mencoba, benar-benar merasakan responnya sistem itu seperti apa gitu kan. Nah, ini pasti akan menyakup emosinya. Emosi yang mungkin dirasakan adalah misalnya kalian pasti pengguna e-commerce lah, minimal adalah satu e-commerce yang kalian install di HP kalian gitu kan. Nah ada hal-hal yang misalnya emosi atau persepsi itu tidak baik bagi penggunanya. Misalnya ketika masuk ke salah satu e-commerce yang muncul pertama kali adalah iklan. Nah itu yang termasuk dalam user experience. Jadi kalian masuk, yang muncul pertama iklan. Kalian merasa ada ketidakpuasan mungkin di situ. Nah itu yang kalian nilai. Nah juga meliputi seluruh perjalanan dalam hal ini adalah ketika kalau tujuan dari interaksi manusia dan komputer adalah mencapai tujuan yang kalian inginkan kan. Berarti meliputi seluruh perjalanan. Jadi misalnya kalian ingin membeli apa kalau zaman sekarang misalnya sepatu gitu kan, membeli sepatu online kalian kan pasti buka marketplace. Nah itu di awal ya, berarti kan itu perjalanan awalnya kalian buka marketplace-nya, kalian akan cari, oh saya mencari sepatu dengan merek tertentu gitu kan, kalian memilih, terus kalian check out, kalian bayar sampai barang itu datang. Jadi sampai barang datang, kalian klik pesanan sudah diterima, berarti itu experience ya. Jadi experience-nya itu dari awal sampai akhir. Ada oke, sampai check out itu kalian merasa puas. Tapi setelah check out itu misalnya si aplikasinya atau e-commerce-nya itu tidak memberikan detail mengenai statusnya. Ya tahu-tahu kita check out, kita nunggu, nggak ada kejelasan, misalnya tidak ada informasi di aplikasi, itu juga termasuk dalam ranah user experience. Karena dari mencari sampai check out kalian merasa puas, tapi ketika setelah check out kalian nggak tahu nih status barangnya di mana. Misalnya tiba-tiba langsung datang pun juga kalian nggak tahu juga, misalnya bayarnya COD gitu kan, kalian belum siap. Nah itu juga yang diperlukan, itu berkenaan dengan user experience.
Yang selanjutnya fokusnya pada nilai dan kepuasan. Jadi ketika berinteraksi, ya bagaimana caranya kita mendesain sebuah sistem atau mendesain sebuah aplikasi itu fokus pada kepuasan dari pelanggannya. Nah itu kalau user experience. Sementara kalau user interface itu hanya ini, tampilan visual dan juga elemen yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Jadi kalau ibaratnya itu user interface itu adalah make up-nya lah atau tampilan luarnya. Maka ketika tampilan luarnya itu sudah bagus, sudah menarik, sudah memuaskan pelanggannya gitu kan, memuaskan penggunanya, harus ada nilai dari user experience, bukan hanya di user interface. Makanya ketika mendesain ya oke, tampilannya bagus, terus pelanggannya atau penggunanya itu puas dalam menggunakan atau dalam melihat tampilannya, ya tinggal user experience-nya. Jadi perbedaannya kalau ibaratnya itu, kalau user interface itu melihat, kalau user experience itu melakukan. Jadi dengan melihat kalian bisa menilai, itu user interface. Tapi kalau user experience itu kalian harus melakukan atau kalian harus menggunakan, baru kalian bisa menilai. Nah, selanjutnya yang terakhir, usability, yaitu seberapa mudah dan efisien pengguna mencapai tujuannya. Ya karena tadi, ketika kita mendesain sebuah sistem, kita mendesain sebuah interface, dan itu kita harus tahu apakah sistem tersebut atau aplikasi tersebut itu bisa digunakan oleh penggunanya dalam mencapai tujuan. Kerangka kerja user experience ya. Itu ada kerangka kerjanya, yaitu 5 planks dari J.J. James. Yang pertama, piramida yang paling bawah adalah strategi. Strategi ini adalah kita harus tahu user itu maunya apa. Jadi kita mendesain sebuah aplikasi, mendesain sebuah sistem itu, awalnya yang harus diperhatikan adalah kebutuhan si user atau tujuan bisnis dari penggunanya atau customer kita itu apa. Skop atau ruang lingkupnya itu harus jelas. Setelah tahu strateginya harus ada skopnya. Nah sementara yang selanjutnya adalah struktur atau information architecture. Ini sudah masuk ke dalam sistem. Kalau di strategi dan skop itu masuknya belum masuk ke sistem, tapi masih secara bisnis prosesnya itu seperti apa. Tapi kalau sudah ke struktur, ini sudah masuk. Sistemnya itu mau pakai apa, strukturnya, information sistemnya mau seperti apa. Nah, selanjutnya ada skeleton. Nah, kalau ini adalah bagaimana membuat kerangkanya ya, kerangka tampilannya, navigasinya, information desainnya seperti apa. Nah, yang terakhir ini surface. Surface ini yang benar-benar dilihat oleh penggunanya. Jadi make up-nya lah tadi. Kalau ini berarti make up-nya itu seperti apa. User interface itu banyaknya di sini, di surface-nya. Karena apa yang ada di lapisan paling luar atau apa yang dilihat oleh si user. Makanya oke, secara interface-nya bagus, tapi kalau di struktur dan skeletonnya itu atau navigasinya itu tidak bagus, ya bisa jadi experience-nya tidak memuaskan. Nah, jadi aplikasi ataupun sistem itu yang pertama harus berguna. Berguna bagi apa ya? Memenuhi kebutuhan pengguna untuk menyelesaikan masalahnya atau untuk mencapai tujuannya. Jadi kayak tadi, membutuhkan sepatu nih. Ya karena nggak bisa pergi jauh-jauh, kita membeli melalui online. Dan sepatunya datang, nah itu berarti useful. Sesuatu yang berguna kalau nggak mudah digunakan, jadinya bisa sia-sia karena ya mungkin bisa digunakan, tapi tidak semua orang menggunakan gitu kan. Nah itu untuk aplikasi-aplikasi khusus atau interface khusus. Contohnya apa? Misalnya, aplikasi itu berguna, useful, atau interface itu berguna, useful. Tapi usable-nya itu hanya untuk orang-orang tertentu. Ya bisa kok mudah digunakan, tapi tidak untuk semua orang. Misalnya interface apa?
Jadi oke, ada aplikasi, dia useful, dia sangat berguna dan itu pasti berguna gitu kan. Tapi dari sisi usable ini lebih spesifik. Jadi hanya orang-orang tertentu yang mudah untuk menggunakan. ERP. Kalau ERP harusnya umum. Karena ERP itu kan didesain umum. Kalau orang awam belajar pasti bisa. Apalagi kalau memang udah jadi tugas dan tanggung jawab, mau nggak mau belajar. Ada pesawat terbang pakai aplikasi nggak? Atau pakai interface nggak? Atau pakai komputer nggak menurut kalian? Untuk mengoperasikan pesawat terbang. Berarti aplikasi atau interface yang ada di kemudi pesawat terbang itu kan useful kan? Berguna kan? Berguna karena apa? Ya karena pesawat bisa terbang dari satu bandara ke bandara yang lain. Tapi apakah usable, mudah digunakan? Mudah bagi pilot. Apakah kalau kita nih yang sudah umur segini tanpa ada passion untuk ke pilot, apakah jadi mudah digunakan? Terus available, mudah ditemukan. Informasi mudah ditemukan di navigasi ya. Mudah ditemukan misalnya kita ingin ada di dalam pencarian, kita mencari sebuah sepatu tadi, kita harus tahu nih tombol carinya di mana. Nah, itu mudah ditemukan. Accessible yaitu bisa diakses ya oleh semua pengguna termasuk disabilitas. Yaitu juga masuknya ke aplikasi khusus kalau disabilitas. Tergantung apakah memang ditujukan untuk umum dan disabilitas atau memang aplikasi yang ditujukan untuk disabilitas. Terus ada kredibel, yaitu dapat dipercaya dan meyakinkan. Jadi ya, ketika kita menggunakan aplikasi tersebut, kita akan tahu dan kita percaya bahwa aplikasi itu valid dan yang dihasilkan dari informasinya itu benar. Terus yang terakhir adalah valuable, atau memberikan nilai untuk pengguna dan juga bisnisnya. Nah, ini kriterianya ya, atau untuk indikator menilai apakah user interface, user experience itu memenuhi enggak pengalaman penggunanya. Terus yang selanjutnya prosesnya adalah ideate, yaitu mengenerate ide. Jadi setelah kita tahu masalahnya, kita melakukan brainstorming. Apa sih yang dibutuhkan oleh pengguna itu atau oleh instansi itu. Jadi setiap orang itu harus memberikan ide dan masukan, baru nanti dielaborasi, diolah supaya bisa sampai ke dalam prototipe. Jadi prototipe ini muncul dari ideated ini tadi, yaitu dari ide-ide yang muncul, terus dibuatkan prototipenya supaya bisa dilakukan testing. Nah, jadi itu ya, user experience itu harus bisa sampai dites kalau user experience. Jadi bedanya dengan interface itu ya hanya di ibaratnya prototipenya low fidelity bisa. Tapi kalau si experience ini lebih banyaknya ke high fidelity. Jadi harus tahu pengalaman penggunanya seperti apa. Dengan ada metode kualitatif, yaitu dengan wawancara penggunanya. Kita interview penggunanya, kita tanya apa saja yang mereka inginkan, apa saja yang menjadi kendala mereka gitu kan. Terus contextual inquiry atau observasi lapangan, kalian melihat. Kalau memang tidak bisa mengambil langsung, ya kalian melihat usernya itu seperti apa, kalian bisa menyimpulkan kebutuhannya bagaimana. Terus diary study, ada focus group discussion, yaitu melakukan komunikasi ya. Nah, untuk menjawab mengapa, ya ini motivasinya memahami motivasi dan juga konteks yang diinginkan oleh pengguna itu secara mendalam. Sementara yang kualitatif, yaitu menggunakan survei dan kuesioner, ada A/B testing. Kalau A/B testing ini berarti kalian membagi menjadi dua kelompok untuk melakukan pengetesan terhadap dua versi yang berbeda. Nanti baru ketemu nih, versi yang lebih baik itu versi A atau versi B, itu A/B testing. Analitik dengan klik, waktu, dan juga funnelnya. Yang terakhir adalah card sorting struktur. Nah, ini untuk menjawab berapa banyak dan juga mengukur pola perilaku dalam jumlah yang besar. Oke, mungkin itu ya
metode atau user experience yang bisa kalian pelajari, yaitu bagaimana mendesain sebuah sistem atau aplikasi itu yang bisa memuaskan pelanggan bukan hanya dari tampilannya, tapi dari pengalaman dia menggunakan aplikasi tersebut. Oke, cukup untuk malam ini. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.